Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, seperti biasanya sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala ya. Oke, baik teman-teman, di pertemuan sekarang ini atau ke-14 ya, saya akan menyampaikan tentang surat, lalu sisipan dan lampiran ya. Dan saya kira surat atau sisipan dan lampiran ini adalah terkait dengan media yang dibuat oleh atau salah satu media dalam hubungan internal di sebuah organisasi ya. Baik, kita lihat pada slide berikutnya. Ya, teman-teman, dalam komunikasi tertulis itu memainkan peran vital nih sebetulnya ya dalam menjaga alur informasi dan kolaborasi yang efektif di dalam sebuah organisasi. Nah, tentu saja dokumen seperti surat gitu ya, kemudian sisipan dan lampiran menjadi sarana penting nih untuk berbagi ide, koordinasi tugas dan memelihara rekam jejak pertukaran informasi. Nah, itu ya. Nah, oleh karena itu di dalam pembahasan berkaitan dengan surat, kemudian sisipan dan lampiran, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama tentang definisi ya, fungsi dan jenis serta karakteristik, lalu komponen, kemudian ada sisipan, ada peranan sisipan, lalu kita lihat lampiran dari definisi, fungsi dan jenis, kemudian pemilihan lampiran serta etika ya penggunaan surat dan studi kasus yang berkaitan dengan surat sisipan dan lampiran. Lalu terakhir di bagian ke-9 saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dan rekomendasi ya. Baik, teman-teman, kita lihat pada slide berikutnya. Oke, baik teman-teman, saya akan bahas dulu tentang surat. Nah, di sini akan saya sampaikan tentang definisi, fungsi, jenis, dan karakteristik surat ya. Baik, kita lihat dari definisi surat nih. Nah, surat itu adalah alat komunikasi tertulis nih teman-teman ya, tertulis, ini sudah saya sampaikan. Tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi, instruksi, atau pesan dari satu pihak ke pihak lain dalam suatu organisasi atau lingkungan bisnis ya di sini. Sekali lagi, surat adalah bentuk komunikasi tertulis gitu ya untuk menyampaikan informasi atau instruksi dan lain-lain dalam sebuah organisasi atau lingkungan bisnis ya. Lalu fungsi surat itu adalah memiliki beberapa fungsi gitu yang penting dalam organisasi. Nah, seperti menjaga catatan resmi gitu ya, memfasilitasi pengambilan keputusan dan memelihara hubungan profesional. Nah, sini ya. Lalu jenis-jenis surat itu juga banyak ragamnya, bisa dilihat dari berdasarkan tujuan, isi gitu ya, dan penerima seperti surat undangan, misalnya surat permohonan atau surat pemberitahuan dan surat penawaran, misalnya itu banyak sekali jenisnya. Lalu karakteristik surat efektif itu biasanya harus jelas ya surat itu isinya ya, kemudian ringkas, formal dan sesuai dengan etika komunikasi bisnis yang berlaku dalam organisasi itu. Gitu ya, itulah teman-teman tentang definisi, fungsi, jenis dan karakteristik dari sebuah surat. Baik, kita lihat slide berikutnya. Teman-teman, kita menginjak sekarang pada komponen surat efektif ya ini. Komponen surat efektif. Nah, di dalam komponen surat efektif ini secara umum bisa kita lihat tiga komponen. Yang pertama adalah kelas surat. Yang kedua isi surat. Nah, gitu. Yang ketiga adalah bagian penutup dalam surat itu. Nah, apa yang dimaksud dengan kepala surat? Nah, di sini disebutkan bahwa bagian ini berisi informasi identitas resmi organisasi seperti logo gitu ya, kemudian nama dan alamat. Nah, ini biasanya untuk memberikan kesan profesionalitas dan kredibilitas lah. Jadi kepala surat kredibilitas gitu ya. Jadi pada bagian kelas surat ini biasanya mencantum logo, nama, alamat, gitu ya. Lalu pada isi surat itu adalah bagian inti surat yang menyampaikan informasi biasanya ya, permintaan atau perintah secara jelas dan terstruktur misalnya ya. Nah, biasanya harus ringkas namun lengkap biasanya begitu ya.
Lalu di bagian penutup itu bagian akhir surat yang berisi ucapan terima kasih nih, harapan atau salam penutup. Dan biasanya itu adalah untuk menunjukkan kesopanan atau sentuhan dan keramah tamahan gitu dari sebuah organisasi. Baik, itulah sekali lagi teman-teman di komponen-komponen surat itu paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah kepala surat, isi dan penutup. Baik, kita lihat pada slide berikutnya. Teman-teman, kita menginjak kepada sisipan biasa yang kita lihat dari definisi, tujuan, dan jenis sisipan. Nah, sisipan jika dilihat dari definisi itu adalah dokumentasi tambahan atau dokumen tambahan yang ditempatkan di dalam surat untuk apa? Untuk tentu saja melengkapi ya, untuk melengkapi gitu kan informasi utama. Nah, di sini ya berarti di situ sekali lagi sifat itu adalah untuk melengkapi informasi utama di sini ya. Nah, untuk apa? Untuk memberikan penjelasan data pendukung atau informasi tambahan di sini. Yang kedua adalah tujuan sisipan. Nah, tujuan utama sisipan itu adalah penggunaan sisipan itu adalah untuk tadi memperkaya konten surat sehingga pesan dapat tersampaikan secara lengkap dan jelas kepada si penerima. Lengkap dan jelas. Jenis-jenis sisipan juga sekali lagi banyak gitu ya. Beberapa jenis sisipan juga umum gitu ya yang sering digunakan seperti misalnya tabel, grafik gitu ya, daftar, list gitu ya. Kemudian ada foto gitu ya. Pemilihan jenis sisipan juga disesuaikan dengan kebutuhan dan informasi yang ingin disampaikan kepada lembaga lain kan gitu ya. Jadi sekali lagi di dalam sisipan dan tujuan jenis-jenis sisipan itu juga di sini adalah merupakan tambahan ya. Kalau tadi definisi sisipan itu tadi ya dokumen tambahan gitu ya. Oke, baik teman-teman kita lihat di slide berikutnya. Dan teman-teman di dalam apa sih sebetulnya gitu ya peran sisipan dalam memperkaya komunikasi tertulis ya tentu saja di sini peran-peran dari sisipan ini juga penting ya di dalam sebuah surat. Nah, di sini paling tidak ada 2 hal dalam peranan sisipan ini. Yang pertama adalah sisipan dalam surat perkantoran misalnya gitu ya memainkan peran penting ini dalam memperkaya komunikasi tertulis di organisasi. Ya, ia dapat dimanfaatkan untuk menambah informasi penting, mengklarifikasi pesan, atau memperkuat argumen yang disampaikan. Nah, di sini ya. Sekali lagi adalah untuk mengklarifikasi pesan, memperkuat argumen atau memberikan penekanan-penekanan dalam surat itu, gitu ya. Juga selain itu juga sisipan juga bersifat informatif dan kreatif yang dapat meningkatkan daya tarik surat. Nah, itu ya. Kemudian membuat komunikasi lebih interaktif dan mendorong penerima untuk lebih fokus dalam membaca setiap isi dari surat itu secara seksama. Gitu ya. Baik, teman-teman kita lihat di slide berikutnya. Baik, teman-teman kita menginjak sekarang pada bahasan tentang lampiran. Nah, kita lihat dari 3 hal. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah fungsi dan jenis lampiran. Nah, dilihat dari definisi, lampiran ini adalah dokumen tambahan yang dilampirkan bersama surat atau dokumen utama untuk memberikan informasi tambahan yang tidak dapat dimuat dalam surat itu. Nah, intinya dari sini yang tidak dimuat atau yang tidak bisa dimuat dalam isi surat itu, gitu ya. Lalu fungsinya apa lampiran ini? Nah, lampiran ini berfungsi untuk memperkaya dan melengkapi informasi yang disesuaikan serta yang disampaikan, informasi yang disampaikan serta yang mendukung argumentasi atau permintaan yang tercantum dalam surat itu. Nah, jenisnya itu juga sama ya, ada banyak. Lampiran itu dapat berupa foto, grafik, tabel, laporan, maupun dokumen pendukung lain yang relevan dengan isi surat tadi. Gitu ya. Sekali lagi, lampiran ini juga sama untuk sebagai atau dokumen tambahan. Fungsinya juga tadi untuk memperkuat atau mendukung argumen gitu ya.
Kemudian yang jenisnya juga tadi banyak, ada foto, ada grafik, tabel, laporan, dan lain-lain ya di situ. Baik teman-teman, itulah tentang lampiran dilihat dari definisi, fungsi, dan jenis. Oke ya teman-teman, dalam bahasan ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana pemilihan lampiran, gitu ya. Bagaimana kita mencoba memilih lampiran-lampiran apa saja yang eh, perlu disampaikan dalam sebuah surat tadi, ya. Pertama kita lihat dari identifikasi kebutuhan nih teman-teman ya. Jadi lihat dari identifikasi kebutuhan dulu, gitu ya. Di sini memulailah dengan memahami tujuan, ya. Tujuan apa? Komunikasi dan informasi komunikasi apa yang perlu disampaikan. Nah, tentukanlah di sini jenis lampiran yang dapat melengkapi dan memperkuat pesan utama tadi ya di sini. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah pastikan relevansinya. Nah, di sini maksudnya adalah pastikan isi dan format lampiran relevan dengan topik surat dan melengkapi informasi yang ingin disampaikan. Nah, berarti di sini coba teman-teman hindari ini ya, lampiran yang tidak terkait dengan atau lampiran yang berlebihan nih, hindari di situ. Yang ketiga adalah pertimbangkan format ya. Maksudnya di sini adalah lampiran itu dapat berupa dokumen, tabel, grafik, foto gitu atau file multimedia. Nah, lalu di situ kita pilih format yang paling sesuai untuk menyampaikan informasi secara efektif gitu ya. Nah, di sini. Oke, itu adalah tentang pemilihan lampiran. Kita lihat slide berikutnya. Oke, teman-teman, bagaimana sih sesungguhnya etika dalam menggunakan surat, sisipan, dan lampiran, gitu ya. Minimal ada 4 hal yang berkaitan dengan etika penggunaan surat, sisipan, dan lampiran ini ya. Nah, yang pertama apa? Profesionalisme. Nah, di sini ya, profesionalisme nih. Lalu yang kedua mengandung kerahasiaan. Yang ketiga ketepatan waktu, dan yang keempat atau terakhir adalah akurasi. Nah, gitu ya. Maksudnya apa nih kok ada profesionalismenya? Nah, berarti di sini komunikasi tertulis harus mencerminkan profesionalisme organisasi melalui gaya bahasa yang diantaranya formal, gitu ya, sopan dan sesuai dengan etika tentu saja. Yang kedua, mengandung kerahasiaan. Nah, biasanya di dalam informasi dalam surat, sisipan atau lampiran harus dijaga nih kerahasiaannya sesuai dengan kebijakan dari setiap organisasi, kan begitu ya. Lalu berikutnya yang ketiga adalah ketepatan waktu. Nah, biasanya di dalam pengiriman surat, sisipan, dan lampiran harus tepat waktu nih agar komunikasinya berjalan efektif dan tidak menghambat proses komunikasi nih situ ya. Lalu yang terakhir adalah isi akurat ya. Nah, akurasi atau akurat. Nah, maksudnya di sini adalah isi dan format surat, sisipan, dan lampiran itu harus bersifat akurat dan sesuai dengan kebijakan serta kebutuhannya organisasi tersebut, gitu ya. Oke, itulah teman-teman etika penggunaan surat, sisipan, dan lampiran minimal ada 4. Yang pertama profesionalisme, kerahasiaan, ketepatan waktu, dan akurasi. Nah, teman-teman, dalam kesimpulan dan rekomendasi berkaitan surat, gitu ya, lalu sisipan dan lampiran, gitu ya. Pada prinsipnya, surat, sisipan, dan lampiran ini merupakan alat komunikasi tertulis yang sangat penting dalam organisasi. Nah, oleh karena itu, dalam penggunaannya harus tepat, gitu ya. Nah, sehingga dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Nah, oleh karena itu, rekomendasi yang saya sampaikan setelah kita mempelajari surat, sisipan, dan lampiran ini, maka ini organisasi ini kira-kira gitu ya, organisasi itu perlu memiliki pedoman dan prosedur yang jelas terkait penggunaan surat, sisipan, dan lampiran. Nah, oleh karena itu pelatihan dan sosialisasi juga perlu nih dilakukan untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang konsisten tentang penyusunan surat, sisipan, atau lampiran ini, gitu ya. Oleh karena itu
tindak lanjutnya nih, ketika ada evaluasi berkala gitu ya, terhadap praktik penggunaan surat sisipan dan lembaran ini, maka perlu dilakukan untuk mengidentifikasi area perbaikan dan memastikan komunikasi tertulis yang efektif di masa mendatang tentu saja ya. Teman-teman, itu ya saya kira kesimpulan dan rekomendasi tentang surat gitu ya, sisipan dan lampiran ini. Baik, kita lihat slide terakhir atau saya kira ini slide yang terakhir ya. Oke, teman-teman, itulah materi kita hari ini, gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi mengenai surat, gitu ya, kemudian sisipan dan lampiran bisa memberikan pemahaman yang ya minimal tentang apa yang saya sampaikan tentang surat, lampiran dan sisipan ini bisa memberikan trigger ya buat teman-teman untuk lebih mengetahui lagi tentang materi ini. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.